meliputi yang bahkan maha tahu dengan keadaan kita. Iya. Itu kaitan dengan doa, kenapa harus kita berdoa itu sebenarnya. Oh, iya. Jadi di sini digambarkan dualisme. Tadi kan kita ngomong dualisme. Dualisme di sini hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Nah, antara hubungan hamba dan Tuhannya ini ya, perintah atau bahkan di situ ada kalimat yang menerangkan berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Sebenarnya Allah kan sudah tahu daripada keadaan dan keinginan kita. Ya. Terus kenapa kita masih dianjurkan berdoa? Begitu. Ya. Yang kita tahu bahwa Allah tuh maha segalanya, maha kuat, maha tempat berlindung. Nah, dan kita kembali kepada tadi, meliputi tadi bagian terkecil, bukan terkecil, ini bagian kecil, bukan terkecil ya. Bagian kecil daripada keberadaan zatnya Allah, entah itu berbentuk asma Allah, sifat-sifat Allah, ataupun daripada afalnya Allah. Nah, karena kita bagian terkecil ya dari itu, kita bergantung kepada yang lebih besar, kepada Allah. Nah, dimanapun juga bagian terkecil itu minta perlindungan, ya, minta pengayoman, minta Rahman Rahim, artinya minta kecukupan dan lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya tadi dihubungkan dengan pekerjaan jenengan, nah kalau di dalam satu peleton ada satu personil, nah satu personil ini nanti akan itu tadi tergantung pada sekelompok ini tadi apa satu peletonnya ini. Di situ ada apa namanya komandan, dari komandan ini akan nanti yang lebih besar dan seterusnya. Nah, jadi kalau diibaratkan kerjaan tadi, apakah komandan ini tidak tahu dengan keberadaan kita di peleton ini? Kan tahu. Nah, tapi tetap diawasi sama komandan. Artinya, nah, jadi supaya ada kesinambungan maksudnya di sini. Bagian terkecil ini kalau kita tidak jaga benar-benar, ini akan melesat, akan keluar dari rel. Jadi manusia ini bila mana tidak dianjurkan untuk berdoa, dia punya angan-angan lain, ya. Nah, angan-angan ini banyak sekali, terutama dalam hal keilmuan, entah itu apa artinya kesaktian atau apa. Ini nyeleneh-nyeleneh ini. Nah, ini kalau tidak ingat sama Allah, tidak berharap kepada Allah, ini akan melesat, akhirnya akan menjadi syirik. Nah, jadi doa ini sebenarnya bukan karena Allah tidak mengetahui, tapi sebagai dasar supaya ini melekat terus sama Allah, ingat terus sama Allah. Ya, dengan salah satu metodenya adalah doa. Ini hanya salah satunya saja. Sebenarnya banyak metode Allah dari Allah ini yang tujuannya untuk manusia ini tetap ingat sama Allah. Salah satunya adalah doa. Doa, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Itu tujuan utamanya bahwa manusia jangan sampai terlepas daripada hadapannya Allah, kekuasaannya Allah. Ya, seperti itu, tidak menjadi syirik. Nah, seperti itu. Ya, tergantung kita pada waktu kita berharap dengan doa, pada waktu kita komunikasi dengan sholat dan macam-macam. Ya, tujuannya supaya manusia ini tidak lepas daripada lingkupnya Allah. Sebenarnya tidak akan bisa lepas, tapi angan-angannya yang lepasnya. Kalau lepas manusianya tidak bisa. Bagaimana bisa lepas dari kuasanya Allah? Tidak bisa manusia. Cuma angan-angannya saja yang bisa lepas. Kalau tubuhnya dan rohaninya tidak bisa lepas, tapi angan-angannya yang bisa lepas. Nah, sehingga supaya angan-angan tidak lepas ini diharapkan untuk berharap terus sama Allah, meminta sama Allah. Ya tujuannya ini supaya ada kesinambungan.
Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Sis. Mungkin ada kurang jelasnya atau apa, boleh tanya lagi. Kalau dalam lingkup berdoa tadi kan meliputi kados nopo niku, kalau doalah kamu nanti saya akan Aku kabulkan. kados dalam lingkupnya tasih meliputi niku nopo niku berdoa niku kirangi rasa syukur pindah rasakan. Iya ndak. Tidak. Boten. Terus asumsi Mas Slamet kalau ngurangi rasa syukur seperti apa? Kira-kira kados ngeten. Kok tasih nyuwun maksudnya kula ten pangeran cok wis disukani napa kelebihan seperti iki. Nah, jawabannya tetap. Jadi diminta ini bukan karena apa yang pernah diberikan, tapi supaya ada kesinambungan. Ya. Nah, kesinambungan ini cuma tergantung daripada nafsu kita. Nah, tujuan kesinambungan ini tapi kalau dimintakan bukan karena kesinambungannya, ya salah. Paham maksudnya? Napa? Ada harapan tapi kudu terwujud ngoten maksudnya nggih. Ten doa niku. Artinya begini, umpamanya orang ini dagang, ya. Biasanya dapat penghasilan umpamanya 100.000. Nah, dikasih 100.000 sudah sesuai dengan harapan, tapi masih minta lagi. Nah, mintanya ini karena harapan, berharap karena Rahman Rahimnya Allah, enggak apa-apa. Tapi kalau berharap karena kurangnya dari 100 ini salah. Enggak terima ini, enggak syukur. Berarti minta tambahan itu boleh, merasa kurang. Nah, betul. Kalau kita ketemu siapapun, baik orang itu umpamanya perbuatannya jelek atau bagus, ya, atau orang ini dohirnya jelek atau bagus dan lain sebagainya, ya, artinya di luar daripada keberadaan kita harus memaklumi bahwa dari masing-masing orang ini keseluruhannya sebenarnya itu adalah saudara kita, artinya saudara ruh, ya, dari Allah semua, ya. Nah, ini Allah meliputi, jadi dikatakan meliputi seluruhnya, ya, seluruhnya, bahwa jenengan ini sebenarnya juga adalah saya, ya. Jadi yang dikatakan bahwa jadi Allah itu wujud dan mewujud. Kalau wujud itu zatnya Allah sendiri, tapi mewujud itu adalah bertajalinya Allah di dalam diri makhluknya ini. Nah, makanya ini adalah saudara semua. Jangan sampai kita ada perpecahan, jangan sampai kita itu bertengkar dan segala macamnya. Nah, ini itu menguatkan kita untuk mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui. Pemahaman semacam itulah, begitu nanti melekat di dalam diri kita, di dalam roh kita, akhirnya kita paham bahwa Allah itu benar-benar mengetahui. Nah, kita akan terjaga oleh pengetahuan itu dan terjaga oleh Rahman Rahimnya Allah. Allah itu untuk menjaga kehidupan manusia ini dengan menurunkan wali-walinya ini. Nah, setiap kaum itu ada walinya. Tidak peduli itu kaum apa, rasnya apa, agamanya apa, terus kondisinya seperti apa, Allah akan menurunkan di situ. Jadi ini sama, cuma yang beda itu pandangan kita saja. Sebenarnya sama. Nah, kalau sebenarnya sama, semuanya saudara. Nah, ini yang dikatakan di sini itu semuanya saudara. Nah, kalau kita masih menyalahkan orang lain karena perbedaan keberadaannya, entah itu jabatannya, entah itu agamanya, entah itu jenis kelaminnya dan lain sebagainya, belum menganggap bahwa kita itu saudara, belum.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Dari pertemuan yang lalu ini sudah nyampe mana Mas Slamet? Mulai awal lah sih. Dan tidaklah ngoten niku tasik ya lamu niku. Ya lamu niku dibahas. Dereng. Ini baleni malih berarti. Iya, baleni awal malu. Saking keterangan sing ngajeng niku sampai berhubungan dengan 277 niku kados. 277. Saking 76, 77. Oh. Jadi setelah kita membaca ayat daripada Al-Baqarah 77 dan kita baca juga terjemahannya, saya ulangi untuk terjemahannya, dan tidaklah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Nah, kira-kira dari ayat ini pengertiannya apa? Hikmah yang bisa kita ambil untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Bahwasanya Allah mengetahui apa yang disembunyikan, baik itu hal yang hak ataupun batin, maupun yang batin ataupun yang nyata. Mungkin Pak Syekh ada nambah keterangan? Mirip Mas Slamet. Jadi apa yang kita miliki dan apa yang kita kerjakan semua diketahui oleh Allah. Ya. Ayat ini jelas bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, namun pembahasan di sini adalah mengenai mengetahui. Jadi yang kita ucapkan tadi bahwa Allah mengetahui, kan ya. Secara umum memang itu, tapi di balik kata mengetahui ini kita juga harus mengetahui. Jadi inti daripada pembelajaran ini, kita mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui. Intinya seperti itu. Kalau hanya ucapan bahwa Allah itu mengetahui, itu sudah lumrah. Nah, tapi kalau kita hanya tahu ucapan, tidak tahu maknanya arahnya kemana, nah, untuk mempunyai keyakinan bahwa Allah maha mengetahui itu biasanya masih ngambang, ya. Nah, jadi bagi kita itu yakin atau mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui. Ya, kalau ucapan Allah maha mengetahui secara keseluruhan pasti. Tapi bagi kita harus mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui. Nah, untuk kita mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui, nah itu ada banyak terapan-terapan yang harus kita jalankan. Salah satunya yaitu kesadaran bahwa Allah itu meliputi segalanya. Allah itu meliputi segalanya dalam dualisme. Artinya dalam dualisme itu banyak hal, ya. Baik itu dalam jasmani maupun rohani kita, baik siang dan malam, benar maupun salah, nah semua dualisme. Ya. Jadi bahwa Allah itu menguasai daripada dualisme. Ya. Jadi dohir dan batin kita, ya, juga dikuasai oleh Allah. Nah, intinya kita tuh harus benar-benar yakin, ya,
bahwa Allah itu maha mengetahui bukan hanya sekedar pemahaman, tapi juga harus masuk sampai ke hakikatnya, bahwa Allah itu benar-benar mengetahui, bukan cuma ucapan ya. Kalau hanya ucapan biasa ya, seperti kalau umpamanya kita di jalan raya, kalau ada polisi kita takut atau kita hati-hati, tapi tidak ada polisi ya seenaknya saja. Nah, hampir seperti itu. Tapi kalau sudah sampai ke hakikatnya, bahwa kita benar-benar tahu Allah maha mengetahui sampai ke dalam diri kita, nah ini ada polisi, tidak ada polisi pun juga akan tetap hati-hati. Nah, jadi pentingnya bahwa diri kita itu mengetahui bahwa Allah itu maha mengetahui. Di situ. Jadi dualisme ini maksudnya dalam kondisi apapun kita itu harus tetap yakin dalam hal lahir maupun batin, ya, baik syariat maupun hakikatnya. Dan kita dengan punya keyakinan bahwa Allah itu menguasai dualisme, ya, kita juga harus yakin bahwa Allah itu meliputi tempat berharap. Kita juga punya harapan kepada Allah, harus punya harapan besar sama Allah, bahwa Allah itu tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Karena dengan punya keyakinan bahwa Allah itu tempat bergantung, tempat bersandar, ya. Nah, artinya Allah itu meliputi, itu ada di dalam diri kita, dalam segala alam semesta ini. Pengawasan Allah itu benar-benar tidak pernah putus di dalam diri kita, karena Allah meliputi di dalam diri kita. Artinya di dalam diri kita itu ada zatnya Allah yang tidak pernah putus terhubung dengan Allah. Ya, salah satunya yaitu ruh kita. Ruh kita itu sempalan atau bagian daripada yang maha ruh. Nah, ruh kita inilah nanti yang menghubungkan dengan yang maha ruh. Akhirnya yang maha ruh ini benar-benar tahu kondisi kita kapanpun dan dimanapun. Nah, itu keyakinan kita harus sampai ke sana, sampai kepada hakikatnya ruh, bahwa ruh itu adalah bagian daripada yang maha ruh. Jadi ruh kita itu bagian daripada yang maha ruh. Sehingga kita yakin bahwa Allah itu benar-benar mengetahui kita. Kita tidak terlena hanya dengan keyakinan yang semu, dengan slogan-slogan atau dengan dogma-dogma di luar, tapi benar-benar masuk ke dalam diri kita bahwa Allah itu meliputi. Artinya kita selalu dalam pengawasan Allah, tidak pernah terputuskan, dengan keyakinan bahwa Allah itu meliputi di dalam diri kita dan seluruh alam semesta ini. Mengenai Allah itu meliputi yang bukan maha tahu dengan keadaan kita. Iya. Itu kaitan dengan doa, kenapa harus kita berdoa itu tersendiri. Oh, iya. Jadi di sini digambarkan dualisme. Tadi kan kita ngomong dualisme. Dualisme di sini hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ya. Nah, antara hubungan hamba dan Tuhannya ini, ya, perintah atau bahkan di situ ada kalimat yang menerangkan berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Sebenarnya Allah kan sudah tahu daripada keadaan dan keinginan kita, ya. Terus kenapa kita masih dianjurkan berdoa? Kan begitu, ya. Yang kita tahu bahwa Allah itu maha segalanya, maha kuat, maha tempat berlindung. Nah, dan kita kembali kepada tadi, meliputi tadi bagian terkecil, bukan terkecil, ini bagian kecil, bukan terkecil, ya. Bagian kecil daripada keberadaan zatnya Allah, entah itu berbentuk
asma Allah, sifat-sifat Allah, ataupun daripada afalnya Allah. Nah, karena kita bagian terkecil ya dari itu, kita bergantung kepada yang lebih besar, kepada Allah. Nah, dimanapun juga bagian terkecil itu minta perlindungan, ya, minta pengayoman, minta Rahman Rahim, artinya minta kecukupan dan lain sebagainya. Jadi kalau umpamanya tadi dihubungkan dengan pekerjaan jenengan, nah kalau di dalam satu peleton ada satu personil, nah satu personil ini nanti akan yaitu tadi tergantung pada sekelompok ini tadi apa satu peletonnya ini. Di situ ada apa namanya komandan. Dari komandan ini akan nanti yang lebih besar dan seterusnya. Nah, jadi kalau diibaratkan kerjaan tadi, apakah komandan ini tidak tahu dengan keberadaan kita di peleton ini? Kan tahu. Nah, tapi tetap diawasi sama komandan. Artinya, nah, jadi supaya ada kesinambungan maksudnya di sini. Bagian terkecil ini kalau kita tidak jaga benar-benar, ini akan melesat, akan keluar dari rel. Jadi manusia ini bila mana tidak dianjurkan untuk berdoa, dia punya angan-angan lain, ya. Nah, angan-angan ini banyak sekali, terutama dalam hal keilmuan, entah itu apa artinya kesaktian atau apa. Ini nyeleneh ini. Nah, ini kalau tidak ingat sama Allah, tidak berharap kepada Allah, ini akan melesat, akhirnya akan menjadi syirik. Nah, jadi doa ini sebenarnya bukan karena Allah tidak mengetahui, tapi sebagai dasar supaya ini melekat terus sama Allah, ingat terus sama Allah. Ya. Dengan salah satu metodenya adalah doa. Ini hanya salah satunya saja. Sebenarnya banyak metode Allah dari Allah ini yang tujuannya untuk manusia ini tetap ingat sama Allah. Salah satunya adalah doa. Doa, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Itu tujuan utamanya bahwa manusia jangan sampai terlepas daripada hadapannya Allah, kekuasaannya Allah. Ya, seperti itu. Tidak menjadi syirik. Nah, seperti itu. Ya, tergantung kita pada waktu kita berharap dengan doa, pada waktu kita komunikasi dengan sholat dan macam-macam. Ya, tujuannya supaya manusia ini tidak lepas daripada lingkupnya Allah. Sebenarnya tidak akan bisa lepas, tapi angan-angannya yang lepasnya. Kalau lepas manusianya tidak bisa. Bagaimana bisa lepas dari kuasanya Allah? Tidak bisa manusia. Cuma angan-angannya saja yang bisa lepas. Kalau tubuhnya dan rohaninya tidak bisa lepas, tapi angan-angannya yang bisa lepas. Nah, sehingga supaya angan-angan tidak lepas ini diharapkan untuk berharap terus sama Allah, meminta sama Allah. Ya tujuannya ini supaya ada kesinambungan. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sis. Mungkin ada kurang jelasnya atau apa, boleh tanya lagi. Kalau dalam lingkup berdoa tadi kan meliputi nopo niku kalau adalah kamu nanti saya akan aku kabulkan. katose dalam lingkupnya tasik meliputi niku nopo niku berdoa niku kirangi rasa syukur pindah rasakan. Iya ndak. Tidak. Boten. Terus asumsi Mas Slamet kalau ngurangi rasa syukur seperti apa? Ngono kados ngeten. Kok tasik nyuwun maksudnya kula dan pangeran cok wis disukani kelebihan seperti ini. Nah, jawabannya tetap. Jadi diminta ini bukan karena apa yang pernah diberikan, tapi supaya ada kesinambungan. Ya. Nah, kesinambungan ini cuma tergantung daripada nafsu kita. Nah, tujuan kesinambungan ini tapi kalau dimintakan bukan karena kesinambungannya ya salah. Paham maksudnya?
gak ada harapan tapi anu kudu terwujud ngoten maksudnya nggih. Ten doa niku. Artinya begini, umpamanya orang ini dagang, ya, biasanya dapat penghasilan umpamanya 100.000. Nah, dikasih 100.000 sudah sesuai dengan harapan, Nggih. tapi masih minta lagi. Nggih. Nah, mintanya ini karena harapan, berharap karena Rahman Rahimnya Allah, enggak apa-apa. Tapi kalau berharap karena kurangnya dari 100 ini salah. Enggak terima ini, enggak syukur. Oh. Berarti minta tambahan itu boleh, merasa kurang. Nah, betul. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi jangan banyak, memang ini pertanyaan banyak di mana-mana, sering ini pertanyaan, cuma jawaban yang kadang tuh masih ngambang. Terus berikutnya, untuk kita mengetahui Allah, bahwa Allah Maha mengetahui ini, ya, kita harus punya keyakinan yang mantap dan tetap. Ya. Ya. Jadi daripada tadi dualisme termasuk barusan yang dibahas ini, nah, keyakinan tentang apa yang barusan diterangkan ini kita harus tetap, tidak berubah. Ya.